Pengertian demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Demokrasi juga diartikan sebagai gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Macam-macam demokrasi. Di Indonesia telah menerapkan 4 demokrasi. Yang pertama demokrasi parlementer pada periode 1945 sampai 1959. Demokrasi parlementer itu adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik terletak pada parlemen atau badan legislatif yang terpilih oleh rakyat. Dalam demokrasi parlementer, rakyat memilih para anggota parlemen melalui pemilihan umum dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan. Dalam sistem ini, kepala negara biasanya merupakan seorang monarki konstitusional atau presiden seremonial yang memiliki peran simbolis dan terbatas dalam pemerintahan. Kepala pemerintahan yang sebenarnya adalah seorang perdana menteri atau kepala kabinet. Ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama, perdana menteri bertanggung jawab secara langsung dalam memimpin pemerintahannya. Yang kedua, presiden berperan sebagai kepala negara. Yang ketiga, presiden yang menyatakan badan eksekutif dipilih secara konsensus oleh badan legislatif. Hal yang terjadi selama demokrasi parlementer. Pada masa ini terjadi sejumlah peristiwa penting, seperti konferensi Asia Afrika di Kota Bandung, pemilihan umum pertama di Indonesia, dan pemilihan konstituante, serta periode ketidakstabilan politik yang berkepanjangan, dengan tidak ada kabinet yang bertahan selama 2 tahun. 2. Demokrasi terpimpin 1959 sampai 1965. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem politik yang pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada era pemerintahan Presiden Soekarno. Konsep demokrasi terpimpin didasari pada ideologi politik Soekarno yang dikenal sebagai Pancasila, yang merupakan dasar negara Indonesia. Dalam demokrasi terpimpin, kekuasaan politik terpusat pada satu pemimpin atau kelompok kecil yang disebut Duit Tunggal, yang terdiri dari presiden dan wakil presiden. Demokrasi terpimpin mengklaim menggunakan nilai-nilai demokrasi sebagai nilai-nilai sosialisme. Ciri-ciri demokrasi terpimpin. Yang ke-1, Perdana Menteri bertanggung jawab secara langsung dalam memimpin pemerintahan. 2. Presiden atau raja berkepala negara dan pemerintahan. 3. Partai politik yang dominan. 4. Adanya lembaga perwakilan rakyat. 5. Kekuasaan presiden yang tidak terbatas. Hal yang terjadi selama demokrasi terpimpin. Pertama, pembentukan Nasakom atau Nasionalis, Agama, dan Komunis. 2. TAP MPRS nomor 3 atau MPRS tahun 1963 tentang pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. 3. Pembubaran DPR hasil pemilu oleh presiden. Ketiga, demokrasi Pancasila atau Orde Baru pada tahun 1965 sampai 1998. Demokrasi Pancasila adalah sebuah konsep demokrasi yang memiliki landasan nilai dalam Pancasila, yaitu Dasar Negara Indonesia. Orde Baru sebutan bagi pemerintahan yang dipimpin oleh Soeharto, pemerintahan yang paling lambat berkuasa dalam sejarah Indonesia. Orde Baru berkuasa kurang lebih selama 32 tahun, merupakan sebutan untuk pemerintahan Soeharto yang menggantikan Orde Lama yang merujuk pada era pemerintahan Soekarno. Ciri-ciri demokrasi Pancasila. Yang pertama, penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Yang kedua, dilakukan kegiatan pemilihan umum atau pemilu secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi hak asasi manusia atau HAM dan melindungi hak masyarakat minoritas. Hal yang terjadi selama demokrasi Pancasila. Yang pertama, tuntutan rakyat. Sikap pemerintah yang dinilai tidak tegas terhadap PKI karena telah melakukan pengkhianatan. Yang kedua, surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Supermar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden pertama yaitu Soekarno pada 11 Maret 1966. Yang ketiga, sidang umum MPRS. MPRS menyelenggarakan sidang umum keempat pada 17 Juni 1966. Yang terakhir, Nawaskara merupakan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada sidang umum MPRS 1966 atas pemberontakan G30 SPKI. 4. Demokrasi era reformasi 1998 sampai sekarang.
Demokrasi reformasi adalah keadaan negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat. Rakyat berkuasa, pemerintah rakyat, dan kekuasaan oleh rakyat. Ciri-ciri demokrasi reformasi. Yang pertama, terjaminnya hak-hak dasar warga negara seperti kebebasan berpendapat. 2. Adanya ketentuan presiden dan kepala daerah yang hanya bisa menjabat maksimal 2 periode. 3. Pemilihan umum dijalankan dengan lebih demokratis dengan sistem yang dikenal jujur, adil, langsung umum, bebas, dan rahasia. 4. Terjadinya sejumlah rotasi kekuasaan dari pusat hingga daerah. Hal yang terjadi di demokrasi reformasi. Yang pertama, peristiwa Trisakti. Kedua, kerusuhan Mei 1998. Ketiga, pendudukan gedung MPR atau DPR. 4. Pengunduran diri Presiden Soeharto. 5. Pemilu 1999 adalah pemilu umum pertama yang dilakukan pada era reformasi. Yang kelima, sidang umum MPR 1999 adalah sidang tertinggi negara yang dilakukan pada tanggal 10 sampai 20 Oktober 1999. Get everybody 'cause I